Dalam catatan primbon kuno yang diwariskan turun-temurun oleh para empu Jawa, weton pahing selalu ditempatkan dalam kelompok yang paling kuat auranya. Banyak manuskrip tua menggambarkan bahwa seseorang yang lahir pada hari pahing bukan manusia biasa. Ada silsilah halus yang menyertai kelahirannya. Bahkan bila keluarganya hidup sederhana, primbon tetap menuliskan bahwa pahing membawa garis keturunan besar, seolah leluhur mereka berasal dari kalangan bangsawan, kesatria utama, atau penjaga kerajaan di masa silam. Di dalam serat Kalangkinasih, terdapat satu kalimat yang sering diucapkan para leluhur. Sing lahir dina pahing iku jalaran benih panguasa. Maknanya, siapapun yang lahir pada hari pahing membawa benih kepemimpinan, darah perintah, dan aura ningrat yang tidak bisa ditutupi. Bahkan dari kecil, anak pahing sudah menunjukkan tanda-tanda berbeda. Sorot mata yang kuat, sikap yang lebih dewasa, serta pembawaan yang membuat orang lain merasa segan tanpa alasan jelas. Salah satu misteri terbesar pahing adalah asal-usul spiritualnya. Para ahli primbon percaya bahwa kelahiran pahing berkaitan dengan garis Surya Jagat, hubungan langsung antara cahaya matahari dan energi bumi. Inilah yang membuat pribadi pahing memiliki wibawa alami, seperti para raja dan ratu zaman dahulu. Mereka tidak perlu bersuara keras untuk didengarkan. Tidak perlu memaksa untuk diikuti. Kehadirannya saja sudah memancarkan kepemimpinan. Bahkan jika seseorang yang lahir pahing tidak mengetahui asal-usul keluarganya, orang tua Jawa meyakini bahwa darah bangsawan tetap mengalir dalam dirinya. Karena dalam tradisi kuno, garis kebangsawanan tidak dilihat dari gelar keluarga, tetapi dari energi kelahiran. Bila energinya tinggi, kuat, stabil, dan memancarkan pengaruh kepada lingkungan, maka ia dikatakan sebagai keturunan besar. Pahing juga dikenal sebagai weton pembawa, ruh prajurit utama. Keberanian, ketegasan, dan keteguhannya dipercaya berasal dari salah satu leluhur yang dahulu memegang peran penting dalam kerajaan. Itulah sebabnya banyak orang pahing mudah menjadi pemimpin sejak kecil, ketua kelas, pemimpin kelompok, panutan teman, atau orang yang selalu dicari saat terjadi masalah. Semua itu terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena aura perintahnya sangat kuat. Pada masa modern, keturunan ningrat tidak selalu terlihat dari pakaian, kekayaan, atau marga keluarga. Primbon mengajarkan bahwa kemuliaan sejati terlihat dari energi batin. Dan energi pahing adalah energi para penguasa yang lahir untuk mengangkat derajat keluarga. Inilah rahasia besar weton pahing. Pribadinya sering tampak sederhana, namun jalan hidupnya selalu menuntunnya pada posisi tinggi. Ia bisa lahir di keluarga biasa, tapi takdirnya tidak pernah biasa. Dalam dunia primbon, terdapat keyakinan bahwa setiap weton memiliki jalur rezekinya sendiri. Namun pahing termasuk golongan yang paling istimewa karena dipercaya membawa tirtong gelinding, yaitu aliran rezeki yang terus mengalir, tidak pernah berhenti, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Banyak empu primbon lama mengatakan bahwa pahing memiliki penarik rezeki bawaan sejak lahir, sebuah energi halus yang bekerja seperti magnet alam. Energi rezeki pahing memiliki karakter unik yang jarang dimiliki weton lain. Yang pertama adalah cepat datang. Bila ia sudah berjalan di jalur yang benar, rezekinya seperti disiram dari langit. Kesempatan datang bertubi-tubi, bisnis yang semula kecil bisa meledak cepat, atau tawaran pekerjaan datang dari arah yang sama sekali tidak disangka. Yang kedua, aliran rezekinya berulang dan bertingkat. Artinya, setiap sukses yang didapat pahing hampir selalu membawa pintu sukses berikutnya. Tidak hanya satu pintu, tetapi banyak pintu sekaligus. Orang Jawa kuno menyebutnya rezeki berseri, yaitu keberuntungan yang membuka keberuntungan lain. Yang ketiga, rezeki pahing bersifat tidak bisa direbut. Meski orang lain mencoba menjegal, meniru, atau bahkan mencuri peluangnya, hasil akhirnya tetap kembali kepada pahing. Ada kekuatan halus yang selalu melindungi jalan rezekinya. Inilah yang disebut para leluhur sebagai wisanggeni rejeki, penjaga gaib yang memberi firasat dan intuisi tajam. Banyak pahing sering merasa seperti
Dibisiki, untuk mengambil atau menghindari sesuatu. Bisikan itu sering menjadi penentu kesuksesan. Pahing juga terkenal memiliki jalan darurat, yaitu jalan yang selalu terbuka meski situasi tampak buntu. Bila orang lain terpojok dalam masalah keuangan, Pahing biasanya mendapat jalan keluar yang tak terduga. Ada teman yang tiba-tiba membantu, ada tawaran mendadak, atau ada ide spontan yang membawa hasil besar. Keberuntungan ini bukan berarti hidupnya selalu mulus. Justru sebaliknya, Pahing sering diuji dengan tantangan besar di awal hidup. Namun setiap tantangan itu seperti pemantik. Setelah berhasil melewatinya, rezeki Pahing meningkat drastis. Dalam primbon disebutkan, Wong Pahing yen wes tanggap, jagat bakal anget. Maknanya, ketika Pahing sudah paham jalan hidupnya, dunia akan terbuka lebar. Kekuatan rezeki Pahing ini membuat mereka sangat cocok menjadi pebisnis, pengusaha, pemimpin proyek, atau profesi yang mengandalkan intuisi. Bahkan dalam pekerjaan biasa, Pahing sering menduduki posisi penting karena dianggap membawa keberuntungan bagi tempat kerjanya. Banyak keluarga Jawa percaya bahwa memiliki anak berweton Pahing adalah berkah besar, karena ia akan menjadi penarik rezeki bagi seluruh keluarganya. Seperti air mata air yang tidak pernah kering. Dalam primbon Jawa, terdapat satu ciri paling menonjol dari weton Pahing yang membuatnya berbeda dari weton lain. Mentalitasnya tidak pernah kecil. Sejak muda, seorang Pahing biasanya memiliki cara berpikir yang melampaui usianya. Ia tidak mudah kagum pada hal-hal besar, tetapi selalu bertanya, bagaimana caranya aku sampai ke sana? Inilah tanda pertama dari mental ningrat, sebuah pola pikir yang tidak nyaman berada di bawah, dan tidak ingin hidup di garis rata-rata. Pahing dikenal memiliki aura raja tanpa mahkota, yaitu sikap yang memberi kesan bahwa dirinya dilahirkan untuk memimpin. Bahkan saat berada di lingkungan biasa pun, ia sering menjadi poros. Teman-temannya datang meminta pendapat. Orang tua menghargai suaranya. Dan ketika terjadi konflik, suara Pahing sering menjadi penentu. Secara alami, langkah-langkahnya mencerminkan karakter para pemimpin besar masa silam. Salah satu ciri batin paling kuat dari seorang Pahing adalah ketegasan tanpa kekasaran. Ia tidak perlu mengangkat suara untuk menunjukkan otoritas. Cara berdirinya, cara memandang, bahkan cara menarik napas saja sudah menandakan bahwa ia memiliki pondasi mental yang kokoh. Ini membuat banyak orang segan dan menghormatinya, bahkan ketika ia tidak berniat memimpin. Dari kecil hingga dewasa, Pahing memiliki kecenderungan untuk membaca situasi lebih cepat daripada orang lain. Ia peka terhadap tanda-tanda, pola, dan gerak orang di sekitarnya. Instingnya kadang membuat orang terkejut, karena ia bisa menebak motif orang lain hanya dari gestur kecil. Kemampuan ini disebut dalam primbon sebagai titening ati, mata batin yang terlatih sejak lahir. Namun, yang paling membuat Pahing berbeda adalah ketidakmauannya hidup dalam kemiskinan batin maupun materi. Ia dapat bertahan dalam keadaan sulit, tetapi hatinya selalu mendorong untuk bangkit, berkembang, dan mencapai kehidupan yang lebih terhormat. Karena itu, Pahing jarang berhenti di satu titik. Ia selalu ingin naik ke tingkat berikutnya. Ini bukan keserakahan, melainkan karakter asli para pemegang terah agung. Selalu ingin memperbaiki dan memperluas keberhasilan. Mentalitas ini membuat Pahing sangat sulit dikalahkan. Ketika runtuh, ia bangkit kembali. Ketika gagal, ia mencoba lagi. Energi leluhur yang mengalir dalam dirinya membuatnya tidak nyaman berada di posisi rendah terlalu lama. Ia seperti air panas, semakin ditekan, semakin naik ke permukaan. Dalam urusan pekerjaan atau usaha, Pahing sering berhasil karena memadukan dua kekuatan. Keberanian mengambil risiko, dan perhitungan yang matang. Ia bukan tipe nekat, tetapi bukan juga tipe pengecut. Ia bergerak setelah membaca pola. Ia memutuskan setelah merasakan tanda-tanda yang mengarah pada keberhasilan. Bahkan jika ia tidak menyadarinya, sebenarnya ia sedang mengikuti jalan keturunan
yang diwariskan leluhur-leluhur besar. Karena itu, Pahing adalah weton yang diciptakan dengan mental sultan, tegak, kuat, tenang, berani, dan tidak mudah goyah. Di dalam dirinya selalu ada suara yang mengatakan, "Aku lahir bukan untuk menjalani hidup biasa." Dalam dunia spiritual Jawa, setiap manusia dipercaya memiliki energi pendamping. Namun, weton Pahing termasuk golongan yang paling kuat karena kelahirannya sering disertai pangreksa leluhur, penjaga halus yang berasal dari garis darah bangsawan atau prajurit besar. Penjaga ini bukan makhluk sembarangan. Ia adalah energi kuno yang tetap mengikuti keturunan tertentu agar nasab tersebut tidak jatuh atau hilang dari takdirnya. Para sepuh Jawa sering berkata, "Wong Pahing ora tau piyambakan." Artinya, orang yang lahir Pahing tidak pernah benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang mengawalnya, membimbingnya, dan dalam banyak kasus, memperingatinya. Tanda-tanda kehadiran penjaga ini dapat dirasakan dalam kehidupan seorang Pahing sejak dini. Ia sering selamat dari bahaya yang seharusnya fatal. Ia sering memperoleh pertolongan di saat paling genting. Ketika ia merasa bimbang dalam mengambil keputusan, ada bisikan hati yang tiba-tiba muncul, memberikan arah yang sangat tepat. Bahkan ada kalanya ia bermimpi tentang sosok tua, prajurit, atau perempuan berbusana klasik Jawa, yang sebenarnya adalah simbol dari leluhur penjaganya. Penjaga ini bekerja dalam diam. Ia tidak menampakkan diri secara kasar, tetapi energinya terasa seperti hawa berat namun aman. Saat Pahing sedang diambang keputusan penting, hawa ini menjadi sangat jelas. Pundaknya terasa lebih berat, matanya terasa lebih fokus, dan pikirannya tiba-tiba menjadi lebih tajam. Orang Jawa menyebutnya pangruating batin, perisai spiritual yang mempertebal kewaspadaan. Kekuatan spiritual Pahing juga tampak dari kemampuan alaminya menghindari orang jahat. Meski tidak selalu sadar, Pahing sering menjauh dari lingkungan yang penuh intrik atau orang yang berniat buruk. Seolah ada tangan halus yang menariknya keluar dari bahaya sebelum bahaya itu benar-benar terjadi. Banyak kisah yang mengatakan bahwa Pahing sering mendapat firasat kuat, rasa tidak enak, mimpi buruk, atau dorongan untuk tidak pergi ke suatu tempat. Ini bukan sugesti, tetapi cara penjaganya menyampaikan peringatan. Tidak hanya itu, penjaga spiritual Pahing juga berfungsi sebagai penarik keberuntungan. Energi ini membuka jalan agar orang-orang penting datang mendekat, peluang besar terbuka, dan kesulitan yang tampak buntu tiba-tiba memiliki celah. Semua ini adalah manifestasi dari energi leluhur yang ingin generasi penerusnya tetap berjaya. Terkadang, kehadiran penjaga ini terlihat jelas bagi orang yang memiliki mata batin terbuka. Banyak paranormal menggambarkan pangreksa Pahing sebagai sosok tinggi, bersorban, membawa keris, atau mengenakan pakaian kebesaran Jawa. Ada juga yang menggambarkannya sebagai cahaya emas hangat yang melingkupi tubuh Pahing dari belakang. Dalam primbon, penjaga ini sangat dihormati karena merupakan simbol kehormatan keluarga. Keberadaannya bukan hanya untuk proteksi, tetapi untuk membawa Pahing ke takdir besar yang seharusnya ia capai. Selama ia hidup dengan niat baik dan menjauhi hal buruk, penjaganya semakin kuat. Namun jika ia melawan hati nurani, energinya akan melemah. Satu hal pasti, Pahing tidak pernah berjalan sendirian. Ia dibentengi oleh kekuatan lama yang menjaga, mengarahkan, dan mengangkatnya menuju kedudukan tinggi yang telah digariskan sejak lahir. Dalam peta garis kehidupan menurut primbon Jawa, setiap weton memiliki usia keemasan yang menjadi titik perubahan takdir. Untuk weton Pahing, masa itu jatuh pada rentang usia 28 hingga 40 tahun. Ini bukan angka sembarangan, melainkan fase di mana energi rezeki Pahing mencapai puncak tertingginya. Pada usia ini, jalan kehidupan Pahing terbuka lebar, seperti gapura emas yang menunggu untuk dilewati. Di masa inilah Pahing biasanya menemukan arah sejatinya. Bila sebelumnya hidup terasa berat, penuh rintangan, atau selalu naik turun tanpa kepastian, pada usia 28 ke atas roda rezeki Pahing mulai berputar dengan stabil. Apa yang dikerjakan tiba-tiba memberi hasil.
Usaha yang selama ini jalan di tempat mendadak melonjak. Peluang-peluang besar bermunculan dari arah yang mustahil diprediksi. Primbon tua menyebut fase ini sebagai lintang pandhita gumilang, yaitu masa di mana cahaya langit turun menyinari perjalanan seseorang. Cahaya itu tidak hanya berarti keberuntungan, tetapi juga kemampuan batin yang semakin tajam. Seorang pahing di usia ini biasanya memiliki intuisi yang sangat kuat, mampu membedakan mana peluang emas, mana jebakan, mana keputusan yang harus diambil, dan mana yang harus ditinggalkan. Pada usia 28, karakter asli pahing mulai matang. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijak, lebih berani mengambil langkah besar, dan mampu memimpin orang lain tanpa rasa ragu. Banyak pahing yang pada usia ini memulai bisnis, pindah ke pekerjaan yang lebih bergengsi, atau bertemu dengan orang-orang yang kelak menjadi kunci kesuksesannya. Memasuki usia 30-an, rezeki pahing memasuki fase panen besar. Semua kerja keras, pengalaman pahit, pelajaran hidup, dan keteguhan mental yang ia bangun sejak muda mulai berbuah. Bila ia konsisten, masa 30-40 adalah fase di mana ia bisa mencapai posisi ekonomi tertinggi sepanjang hidupnya. Banyak pahing di usia ini menjadi pengusaha sukses, pemimpin proyek besar, atau tokoh yang disegani di lingkungan sosialnya. Keistimewaannya adalah, rezeki pahing tidak hanya mengalir, tetapi naik bertingkat. Setiap tahun ada peningkatan. Setiap langkah membawa hasil. Bahkan jika ia jatuh, ia tidak jatuh jauh. Ada energi leluhur yang membuatnya mampu bangkit kembali dengan cepat. Seolah alam semesta menolak melihatnya berada di bawah terlalu lama. Inilah kekhasan garis rezeki pahing dibanding weton lainnya. Pada usia 35 hingga 40, pahing biasanya memasuki fase puncak keemasan, kedudukan tinggi, stabilitas finansial besar, jaringan pertemanan berpengaruh, dan kemampuan mengendalikan arah hidupnya dengan sangat terukur. Dalam primbon disebutkan, pahing yen wus nemu dalane, dadi lintang ageng sing madhangi kulawargane. Artinya, pahing yang telah menemukan jalannya akan bersinar besar dan menerangi keluarganya. Fase 28-40 bukan hanya masa kaya, tetapi masa naik derajat. Banyak keluarga yang terangkat statusnya karena satu orang pahing. Inilah takdir luhur yang diwariskan oleh para leluhur yang mengalir dalam darahnya. Salah satu bagian paling menarik dalam primbon Jawa adalah keyakinan bahwa darah ningrat tidak selalu terlihat dari garis keluarga, gelar, atau status sosial. Justru, primbon mengajarkan bahwa keturunan besar dapat dikenali dari aura dan perilakunya, bukan dari silsilah yang tertulis. Dan weton pahing adalah salah satu weton yang paling sering disebut sebagai pembawa darah biru yang tersembunyi. Para leluhur menegaskan bahwa ada 7 ciri utama yang menjadi tanda seseorang adalah pahing titisan darah ningrat. 7 ciri ini bukan hanya kepribadian, tetapi getaran batin yang kuat dan bisa dirasakan oleh orang di sekitarnya. 1. Aura wajah teduh namun berwibawa. Wajah pahing biasanya tidak keras, tetapi memancarkan ketegasan. Ada keseimbangan antara kelembutan dan kekuatan. Orang yang melihatnya merasa dihormati, sekaligus segan. 2. Suaranya didengar orang, bahkan tanpa meninggikan. Ketika pahing bicara, orang cenderung diam dan memperhatikan. Ini bukan karena ia memaksa, tetapi karena energi perkataannya membawa bobot batin. 3. Rezeki yang datang dari arah tak terduga. Salah satu karakter ningrat adalah, lakuning rejeki ora bisa dicegah. Langkah rezeki yang tidak bisa dihalangi. Pahing selalu memiliki jalan menuju kemudahan, meski situasi terlihat buntu. 4. Langkah hidupnya mengangkat derajat keluarga. Tidak peduli seperti apa latar belakangnya, seorang pahing cenderung mengubah nasib keluarga. Ia menjadi poros keberhasilan, penyambung rezeki, dan pembuka pintu bagi generasi berikutnya. 5. Sering dihormati tanpa diminta. Pahing tidak perlu memamerkan apapun. Sikapnya saja sudah cukup membuat orang lain memberi tempat lebih. Ini adalah ciri-ciri keturunan besar. Dihormati tanpa harus meminta penghormatan. 6. Intuisi sangat kuat.
seperti dibisiki. Pahing sering merasakan firasat kuat. Ia tahu kapan harus menunda, kapan harus melangkah. Seolah ada suara dalam batinnya yang membimbing. Ini adalah warisan langsung dari penjaga leluhur yang menyertainya. 7. Emosinya memengaruhi energi sekitar. Ketika Pahing marah atau gelisah, suasana ruangan menjadi berat. Ketika ia tenang, suasana ikut tenang. Ini adalah kekuatan magnetik keturunan besar. Energinya menyebar lebih jauh daripada orang biasa. 7 ciri ini, bila muncul pada seseorang yang lahir di weton Pahing, adalah tanda jelas bahwa ia membawa garis darah biru dari leluhur jauh. Bahkan jika nama keluarganya tidak tercatat dalam sejarah keraton, energinya menunjukkan bahwa ia berasal dari terah pemimpin, prajurit agung, atau bangsawan yang dahulu memiliki kedudukan penting. Dalam primbon, keturunan besar bukan yang banyak harta, tetapi yang membawa cahaya, pengaruh, dan derajat bagi banyak orang. Dan itu adalah karakter Pahing sejati. Pada akhirnya, Pahing yang menyadari jati dirinya akan menjadi pribadi yang kuat, teguh, dermawan, dan berwibawa. Ia tidak hanya kaya harta, tetapi juga kaya martabat. Ia tidak sekadar sukses, tetapi membawa kejayaan bagi banyak orang. Inilah takdir luhur seorang Pahing titisan darah biru yang sesungguhnya. Sahabat Nusantara, jika Anda merasa ilmu primbon tentang weton Pahing titisan darah biru ini membuka wawasan baru, jangan lupa untuk tekan like-nya sekarang juga. Dukung terus channel ini dengan subscribe agar Anda tidak tertinggal ramalan berikutnya yang bisa jadi justru membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Setiap kali Anda menekan like dan subscribe, itu bukan hanya mendukung channel ini, tapi juga menjadi niat baik yang ikut melancarkan energi rezeki Anda sendiri. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam berkah, salam rezeki, dan semoga garis takdir Anda selalu dimudahkan.